Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Galindra Pratama dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari kelas 5B Universitas PGRI Madiun. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi teori mengenai rencana salah satu dari usaha saya, yaitu Reok Clothes. Nah, dalam materi ini saya menggunakan model bisnis dengan kanvas. Sebelumnya saya ingin mengulas sedikit mengenai bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas ini merupakan konsep bisnis yang banyak digunakan saat ini. Alasannya karena terstruktur dan sistematis. Bisnis model kanvas merupakan kerangka manajemen dari sebuah bisnis yang dibuat untuk merancang bagaimana strategi bisnis yang akan ia jalankan. Ia ini dalam tanda petik adalah wirausaha. Sesuai dengan namanya, bisnis model kanvas dibuat dalam sebuah gambar-gambar atau ide, sehingga setiap orang memiliki pemahaman yang sama dan real terhadap tipe-tipe konsumen mereka, pengeluaran biaya, cara kerja perusahaan, dan lain sebagainya. Bisnis model kanvas ini digunakan untuk mendapatkan perencanaan bisnis yang strategis. Calon pelaku usaha seringkali terbentur terhadap rasa takut akan resiko yang akan timbul. Dalam prosesnya bahkan tidak memahami tindakan yang perlu dilakukan. Sehingga tidak sedikit diantaranya justru tidak terrealisasi untuk yang diharapkan. Jadi banyak wirausaha yang gagal dalam menjalankan usahanya. Nah, bisnis ini akan membantu calon pelaku bisnis untuk menentukan keputusan yang strategis yang perlu dilaksanakan sebagai gambaran singkat terhadap kerangka kerja usaha yang akan ia jalankan. Nah, dalam model bisnis kanvas ini ada beberapa elemen yang sangat penting. Yang pertama, value proposition. Yang kedua, customer segment. Yang ketiga, channel. Yang keempat, key resource. Yang kelima, revenue stream. Dan yang terakhir ada customer relationship. Langsung saja memasuki elemen yang pertama, yaitu value proposition. Value proposition dapat diartikan dengan proposisi nilai. Nah, elemen ini menjelaskan gambaran nilai yang akan kita ciptakan dalam bentuk produk dan layanan untuk konsumen. Kelebihan apa yang akan kita tawarkan terhadap konsumen, melihat apa yang mereka butuhkan, ini harus kita persiapkan terlebih dahulu. Nah, dalam Reok Clothes sendiri, ini merupakan sebuah usaha pakaian yang modern, yang memiliki inovasi dan juga kreativitas yang digagas oleh seorang pemuda milenial. Konsep lahirnya brand ini dilatar belakangi dari rasa cinta yang mendalam akan sejarah masa lampau. Berbeda dengan brand-brand lainnya, Reok Clothes ini menggunakan bahan yang variatif, mulai dari cotton combed 20S, 24S, dan 30S tersedia semuanya. Selain itu, Reok Clothes juga menggunakan bahan katun mambo yang membuat konsumen memiliki banyak opsi. Selain itu, brand Reok Clothes ini berani mengeluarkan warna yang ekstrim. Maksud dari ekstrim ini yaitu ia berani mengeluarkan warna-warna yang tidak biasanya brand digunakan.
Seperti contoh warna kuning, warna ungu, warna pink, seperti itu. Jadi, dengan adanya beberapa varian warna, ini membuat konsumen lebih tertarik lagi dengan brand Riot Clothes ini sendiri. Elemen kedua yaitu customer segment atau segmen pelanggan. Nah, elemen ini memberikan suatu gambaran terkait sekelompok orang maupun organisasi dengan latar belakang yang berbeda untuk mendapatkan penjangkauan dari suatu perusahaan. Dengan kata lain, customer segment ini adalah target pasaran dari suatu usaha. Dalam Riot Clothes ini, target pasarannya sangatlah luas, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua. Kenapa kok brand ini pasarannya sangat luas? Nah, jawabannya itu karena brand ini menyediakan desain yang variatif. Artinya, ada yang dibuat khusus anak-anak, ada yang dibuat desainnya khusus remaja, ada yang dibuat khusus orang tua. Contohnya dalam desain remaja. Nah, kita itu membuat desain yang simple tetapi elegan yang disukai oleh para remaja. Nah, untuk yang orang tua, kita membuat desain yang cenderung gimana ya? Cenderung polos, tetapi tidak terlalu polos. Dan juga menempelkan literatur yang memiliki nuansa sejarahnya juga. Pastikan orang tua itu suka hal-hal yang kaitannya dengan sejarah. Untuk itu kami mendesain produk khusus untuk orang tua yang ada nilai sejarahnya. Nah, untuk anak-anak nantinya kami akan membuat desain animasi yang cenderung lebih kekanak-kanakan, seperti ada gambar bujang ganong, ada gambar merak, seperti itu. Tapi itu dianimasikan gitu. Nah, kami juga akan membuat diagram penjualan. Tujuannya itu untuk evaluasi dari kami. Produk apakah yang laris di pasaran dan juga produk apa yang paling sepi dalam pasaran. Misalkan produk brand dewasa itu sangatlah laris. Nah, dari situ kami bisa menyimpulkan dan juga akan mencetak desain-desain yang lebih masif lagi. Sementara jika produk dari orang tua itu sedikit, kami akan mengkaji kembali kurang apa desain yang kami cetak ini gimana, serta meminta kritik dan saran kepada stakeholder yang bersangkutan. Elemen selanjutnya adalah channel atau saluran. Saluran merupakan elemen penting yang menjelaskan bagaimana cara perusahaan untuk berkomunikasi dengan pelanggannya dan juga bagaimana cara menyampaikan proposisi nilai yang dibutuhkan konsumen. Channel ini merupakan elemen yang sangatlah esensial dalam keberlangsungan berwirausaha. Riot Clothes sendiri memiliki strategi yang berbeda dan juga unik dalam menjalin komunikasi dengan konsumennya. Kami menggunakan beberapa media sosial guna menjalin komunikasi yang interaktif dengan konsumen kami, seperti media WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, dan Telegram. Kami menggunakan beberapa media sosial tersebut. Harapannya guna terciptanya rasa kekeluargaan antara konsumen dan juga brand kami.
Selain itu, dengan adanya sosial media ini, supaya para konsumen dapat menyampaikan aspirasinya terkait brand-brand yang telah kami buat. Elemen selanjutnya adalah key resource. Key resource atau bisa disebut dengan sumber daya utama. Elemen ini merupakan sumber daya yang sangat penting dan wajib dimiliki oleh seseorang dalam membangun sebuah wirausaha. Tujuan dan juga manfaatnya supaya usaha yang dijalankan bisa berjalan sesuai dengan rencana dan tersistematis. Untuk alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama adalah counter, yang kedua rekel, yang ketiga hair dryer, yang keempat meja untuk sablon, yang kelima emulasi foto, yang keenam screen sablon, yang keenam tinta sablon, dan yang terakhir adalah t-shirt atau pakaian yang akan disablon. Elemen selanjutnya adalah revenue stream. Revenue stream atau arus pendapatan merupakan refleksi atau gambaran yang memvisualisasikan mengenai pendapatan dari pelanggan terhadap nilai yang diberikan dari suatu produk. Nah, di dalam Riok Cloud sendiri itu menggunakan 3 wadah. Yang pertama menggunakan Shopee, yang kedua Tokopedia, dan yang ketiga adalah Bukalapak. Harapan kami dengan ketiganya tersebut supaya pelanggan yang lainnya tahu akan rating atau nilai yang diberikan dari konsumen yang telah memberi produk kita. Dengan demikian, apabila ada konsumen yang skeptis atau ragu ketika melakukan check out, akan percaya ketika melihat rating yang telah diberikan konsumen yang telah membeli dari produk kita. Nah, disinilah pentingnya memvisualisasi nilai suatu produk. Elemen selanjutnya adalah customer relationship atau biasa disebut hubungan dengan pelanggan. Elemen ini memberikan dampak yang besar dalam berwirausaha. Dengan adanya komunikasi yang interaktif terhadap konsumen, membuat usaha dapat menentukan kebutuhan dari konsumen. Riok Cloud sendiri menyediakan wadah atau kritik dan juga saran bagi konsumen di area store. Tujuan dari wadah ini adalah sebagai referensi bagi kami apabila ada kekurangan dari segi desain, warna, dan juga ukuran. Selain itu, kami juga memberikan wadah aspirasi di akun ofisial, seperti bagaimana desain yang akan kami buat, kombinasi warna, dan aspirasi yang sifatnya radikal atau bebas. Tujuannya untuk menyampaikan kreasi dan juga aspirasi dari konsumen kami. Elemen selanjutnya adalah key activity atau bisa disebut dengan aktivitas kunci. Elemen ini menjabarkan kegiatan-kegiatan yang penting untuk dilaksanakan agar bisnis yang telah dirintis dapat terrealisasi dengan baik dan sistematis. Untuk itu, kami ada beberapa aktivitas kunci. Salah satunya yang pertama adalah pemanfaatan teknologi. Nah, dalam Riok Cloud sendiri menggunakan jenis sablon polyvac yang sifatnya elastis dalam merekatkan percetakan. Teknologi ini memiliki keunggulan tersendiri, yaitu sablonnya sangat awet dan juga tahan lama.
Selain itu, proses dari sablon Polyvac ini lebih cepat dibandingkan jenis sablon yang lainnya. Poin kedua yaitu harganya yang ekonomis. Kami mematok harga tidak terlalu mahal, bahkan bisa dikatakan murah dibandingkan brand lainnya. Harapan kami dengan harga yang ramah kantong ini dapat menjadikan brand Reok Clothes menjadi brand yang digemari masyarakat luas, khususnya masyarakat Ponorogo itu sendiri. Aktivitas kunci selanjutnya adalah riset kebutuhan. Nah, kami melakukan riset pada setiap minggunya, di mana salah satunya memberikan polling di akun Instagram kami mengenai kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh konsumen kami, serta desain yang bagaimana yang seharusnya kami buat, dan hal-hal lain sebagainya. Dan aktivitas yang terakhir adalah bonus aksesoris. Maksud dari bonus aksesoris ini adalah kami memberikan aksesoris setiap pembelian produk dari kami. Contohnya, ada konsumen yang membeli kaos dari brand Reok Clothes. Nah, itu kami memberikan bonus aksesoris berupa gelang ataupun stiker. Tujuannya adalah untuk menjadikan konsumen lebih excited lagi dalam membeli produk kita. Elemen yang selanjutnya adalah key partnership. Key partnership dapat diartikan sebagai mitra utama. Elemen ini merupakan kerjasama yang sifatnya simbiosis mutualisme atau saling diuntungkan. Reok Clothes sendiri menjalin kerjasama dengan sebuah konveksi yang profesional dan memiliki tanggung jawab yang tinggi. Kami menjalin relasi dengan perusahaan konveksi yang memiliki karakteristik kerja keras, tepat waktu, dan hasil konveksinya memuaskan konsumen. Selain itu, kami juga menjalin kerjasama dengan beberapa reseller yang tujuannya untuk memperluas marketplace dan juga diketahui oleh banyak khalayak. Elemen yang terakhir adalah cost structures atau biasa disebut struktur biaya. Nah, dalam usaha Reok Clothes ini itu biayanya digunakan untuk membeli alat, bahan baku, dan juga untuk menggaji karyawan. Berikut tabelnya. Untuk alat dan bahan yang pertama, cutter. Itu harganya kisaran 140.000. Terus selanjutnya emulasi foto, harganya 70.000. Terus ada hair dryer, itu harganya 130. Dan selanjutnya rekel dan screen sablon, itu satu paket harganya 150. Dan untuk menggaji karyawan selama 1 bulan itu 900.000. Jadi jika dikalkulasikan, kurang lebih biayanya dalam membangun usaha sablon ini adalah 1.490.000. Jika brand ini laris di pasaran, mungkin hanya membutuhkan beberapa bulan saja untuk mengembalikan modal awalnya. Cukup sekian presentasi dari saya mengenai bisnis model kanvas. Semoga bisnis Reok Clothes ini dapat teraktualisasikan di waktu yang akan datang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.